siang kemarin itu kan saya kalau jalan terlalu terik panas matahari kayak gitu kan pasti tetap wes silau orang kayak silau gitu ya. Kabur ya melihat. Iya, tapi ya agak, tapi memang harus kerja keras. Kalau sekarang ini kan jalan sudah ringan terus bisa jalan. Istri saya sudah tahu kan kemarin tuh kayak biasanya saya dari rumah mertua ke rumah kakak itu kan biasanya ya wes saya harus gandengan dengan dia. Gandengan. Kalau gandengan kenapa? Kalau gandengan itu karena apa? Merasa silau. Kalau kemarin tuh jalan sendiri ya Bun ya, jalan sendiri melakukan kayak gitu. Cuma kalau yang di tempat gelap-gelap itu gini, ada yang paling mungkin ya Pak ya. Saya ini kan kebiasaan kalau habis dari panas masuk ke dalam, itu kan biasanya orang adaptasi ya. Kalau saya adaptasinya kan lama. Kalau sekarang agak berkurang. Oh, lebih cepat. Agak lebih cepat gitu aja kan gitu. Jadi artinya gitu. yang daftarkan kemarin ini ya? Saya sendiri. Iya. Tahu dari mana ya di sini? Dapat pernah lihat ya di media. Di YouTube apa di TikTok gitu. Oh, TikTok. Iya, ada di YP-nya keluar gitu kan. Terus ada tulisannya bahas tentang definitif. Oh gitu, iya. Bapak mengalami itu. Iya. Coba ceritakan awal sakit itu bagaimana, mulai dari remaja sampai dengan sekarang. Iya. Penglihatannya semakin menurun, awalnya bagaimana? Pakai kacamata sejak SMP, SD? Enggak, nggak pakai kacamata kerja. Umur 30-an ya. Awalnya mulai penglihatan kabur kapan? Mulai SMP itu kelas 3 itu sudah kalau malam itu kalau semua bawa motor sendiri itu kena silau lampu dari depan itu langsung silau. Terus kalau silau itu kan butuh untuk menetralkan itu kan juga agak lama kan gitu. Oh gitu. Masih ada nomor dulu saya. Terus akhirnya itu kan saya dengan kakak saya yang nomor 2 terus diajak bapak ya kita periksa ke rumah sakit Undaran itu dinyatakan itu retinitis pigmentosa. Waktu itu ya waktu itu waktu sama usia berapa itu? Usia 18, 19? 16. Usia 16. Iya. Sekarang usia berapa Pak? Sekarang 40. Ya. Waktu itu 4 tahun yang lalu berarti ya? Iya, waktu itu kan sama dokternya katanya kakak saya dengan saya itu parah kan saya. Oh kakaknya juga kena? Iya, soalnya faktor genetik dulu itu mbah dari bapak. Gitu. Lanjut. Nah, waktu itu dikonsul sama dokternya itu dia punya pasien yang mungkin hasilnya itu lebih baik daripada saya itu bisa bertahan sampai umur 25 aja untuk penglihatannya. Setelah itu menurun semakin. Ya waktu itu kan habis itu kita coba ya pasti setiap tahun menurun dan sekarang ini ya sudah menyempit total dan sampai itu saya sampai sekarang cara pandangnya seperti apa? Artinya sama melihat hanya berapa meter kalau ke depan bisa. Kalau istri saya kelihatan gini tapi agak burung-burung. Cuma kalau saya lihat kayak gini ya Pak ya. Kak jenengan nggak tahu, ini nggak tahu ada. Kakak kelihatan? Iya, dia tujuan saya kan cuma depan aja. Lapangan pandangnya menyempit itu ya. Iya, itu namanya lapangan pandang. Iya, terus lapangan pandang normalnya di sini. Ketajaman penglihatan itu ada 2 macam. Tajam penglihatan sentral sama tajam penglihatan tepi. Kalau kita menatap fokus itu namanya tajam penglihatan sentral. Yang ini tajam lapangan penglihatan tepi, tajam penglihatan tepi. Kita bisa mendeteksi di belakang sampai sejauh mana. Itu namanya tajam penglihatan untuk tepi. Jadi kan sampai sebatas mana? Segini atau? Kalau saya ya gini loh kayaknya. Gini loh. Itu aja. Ya sih sudah kelihatan. Ya kalau saya lihat istri gini ya kelihatan istri aja. Tapi karena saya ini nggak kelihatan. Nah iya namanya lapangan pandangnya menyempit. Ya. Penyempitan lapangan pandang. Kalau dulu itu siang saya masih aman-aman aja, di malam aja, sampai nyebutnya kayak Rabu Senja kayak gitu ya. Tapi sekarang kalau kena sinar matahari, agak silau tambah lebih parah daripada malam. Ada pusing-pusingnya juga soalnya kena silau mata dan kadang-kadang sampai mata itu berair kayak gitu kalau. Ini sama ini lebih sakit mana? Sakit ini ya? Iya. Lebih sakit ini ya? Iya. Kalau kesumbatnya di mana? Ini sama ini lebih sakit mana? Ini. Sakit mana? Ini. Sama ini. Mulai penyakitnya dari sana. Ini. Sama
Sama ini lebih sakit mana? Ke sini. Ini? Tak yakin. Tapi kalau niat nih, yang sakit yakin. Ini lah yakin. Yakin. Ada. Oke, ke atas semakin yakin. Karena penyakitnya di mata. Kesembuhan diri. Supaya sembuh penyakit ini. Ini badannya dia mungkin. Itu apa masnya? Apa aktivitas lebih lincah, lebih gesit, lebih ringan, apa kelihatan? Kalau di aktivitas dulu, di aktivitas badan merasa gimana? Kalau badannya emang perubahannya jauhnya itu kan kayak ya lebih ringan. Lebih ringan. Kan. Lebih kuat toh? Iya. Secara fisik merasa lebih kuat toh? Iya, cuma kemarin itu kan mungkin masih Jarang. Iya, mungkin mulai awal. Awal ya belum pernah ya, artinya Ya, belum ya. Belum, cuma kalau perubahan dari kan gini. Dulu itu saya merasakan sebelum terapi itu kan saya kerja mata itu ekstra, Pak. Oh, ngoyo. Ngoyo Artinya harus berakomodasi maksimum. Iya, saya konsentrasi saya emang di mata atau perut biar bisa berjalan. Akhirnya terjadi otot mata lelah. Ini strain. Karena mata lelah dan juga gampang pusing. Iya kan? Kemarin yang kelihatan itu kan kayak gini, seumpama kalau siang itu kan bahkan siang kemarin itu kan saya kalau jalan terlalu terik panas matahari kayak gitu kan pasti tetap wes silau orang kayak silau ya. Kabur ya melihat. Iya, tapi ya tapi memang harus kerja keras. Kalau sekarang ini kan jalan sudah ringan terus bisa jalan. Istri saya sudah tahu kan kemarin tuh kayak biasanya saya dari rumah mertua ke rumah kakak itu kan biasanya ya wis saya harus gandengan dengan dia. Gandengan. Kalau gandengan kenapa? Kalau gandengan itu karena apa? Merasa silau. Kalau kemarin itu jalan sendiri ya Bun ya, jalan sendiri melakukan kayak gitu. Cuma kalau yang di tempat gelap-gelap itu gini, ada yang paling mungkin ya Pak ya. Saya ini kan kebiasaan kalau habis dari panas masuk ke dalam itu kan biasanya orang adaptasi ya. Kalau saya adaptasinya kan lama. Kalau sekarang agak berkurang. Oh, lebih cepat. Agak lebih cepat gitu. Gitu. Jadi artinya masnya gini ya, mengalami strain. Strain itu ketegangan mata. Itu akibat apa? Mata lelah. Kenapa kok mata lelah? Karena saat melihat terlalu tegang. Selalu namanya di dalam mata itu berakomodasi. Menyesuaikan otot-otot matanya akan berupaya beradaptasi secara maksimum agar tetap bisa melihat baik. Itu menimbulkan mata gampang lelah. Nah sekarang karena otot-otot mata ini lebih rileks sehingga penjenengan pun kalau melihat membaca beraktivitas lebih tidak gampang lelah matanya. Ya, jadi begitu. Nanti lakukan terus mas. Insya Allah ibaratnya ini menyirami tanaman layu. Syarat-syaratnya karena layu kan sudah lama nggak mendapat nutrisi dengan baik. Sekarang nutrisi menjadi lebih baik karena bersama dengan darah itu kan nutrisi sehingga sel-sel saraf termasuk retina dan semuanya sebenarnya saraf otak semuanya mendapat nutrisi lebih baik sehingga efeknya nanti akan seluruh badan merasa lebih nyaman. Dan tidak khawatir menjadi tambah buruk kelihatannya itu yang penting. Dan insya Allah saya yakin semakin lama semakin baik. Hanya memang butuh waktu. Tapi kalau kita sudah menyirami tanaman, kita sekarang tinggal menunggu tumbuhnya. Jadi jangan hanya berharap tumbuh, tetapi malas menyirami. Maka yang jenengan lakukan itu seperti tidak bosan-bosannya menyirami tanaman layu agar saraf pesaman itu seperti disirami. Dapat nutrisi kembali sehingga sehat, bersemi kembali, tumbuh dan mudah normal. Kami bermohon pada Allah.